Dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Teknologi berkembang, bisnis berevolusi. Namun satu hal yang tetap menjadi fondasi, kepercayaan. Di balik keputusan besar, investasi dan keberlanjutan bisnis, ada profesi yang menjaga integritas informasi keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI adalah organisasi profesi akuntan publik di Indonesia yang berperan menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme profesi audit. IAPI hadir untuk memastikan profesi akuntan publik terus relevan di era transformasi digital. Ketika perusahaan berkembang, investor mengambil keputusan dan ekonomi bergerak. Dibutuhkan informasi yang dapat dipercaya. Disinilah peran akuntan publik memberikan keyakinan atas informasi keuangan dan menciptakan kepercayaan dalam ekosistem bisnis. Hari ini, profesi ini tidak hanya berbicara angka, tapi juga teknologi, data analytics, sustainability, governance, dan professional judgment. Bagi mahasiswa, dunia akuntan publik membuka lebih dari sekedar pilihan pekerjaan. Ini tentang membangun kompetensi, berpikir kritis, memahami bisnis lintas industri, dan menjadi profesional yang dipercaya. Melalui berbagai program edukasi, kolaborasi kampus, seminar, hingga pengembangan profesi, IAPI membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan menyiapkan masa depannya. Masa depan profesi akuntan publik adalah tentang adaptasi. Mereka yang mampu berpikir kritis, menjunjung etika, dan memanfaatkan teknologi akan menjadi bagian dari perubahan besar. Dan perjalanan itu bisa dimulai dari hari ini. Institut Akuntan Publik Indonesia membangun profesi, menjaga kepercayaan, menyiapkan masa depan. Dalam lingkungan audit yang terus berkembang dan semakin kompleks, mutu dan integritas audit menjadi prioritas utama. Untuk itu, Standar Manajemen Mutu 1 atau SMM1 hadir sebagai standar baru yang menggantikan SPM1. Tujuannya meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu di setiap kantor akuntan publik. SMM1
adalah standar terbaru yang mengatur tanggung jawab KAP untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu dalam melaksanakan perikatan audit atau review atas laporan keuangan atau perikatan asuransi lainnya atau perikatan jasa terkait. SMM1 mengharuskan KAP untuk memiliki 8 komponen utama dalam sistem manajemen mutu, yaitu proses penilaian risiko KAP, tata kelola dan kepemimpinan, ketentuan etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, pelaksanaan perikatan, sumber daya, informasi dan komunikasi, proses pemantauan dan remediasi. SMM1 membawa beberapa peningkatan penting untuk mutu perikatan, antara lain memastikan budaya mutu yang kuat dengan peran dan tanggung jawab kepemimpinan yang jelas. KAP menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi risiko, dan merespon perubahan dengan lebih proaktif. Meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya, termasuk teknologi dan penyedia jasa. Mengedepankan aliran informasi yang efektif di dalam dan luar KAP. Pemantauan mutu yang berkelanjutan dan evaluasi sistem secara tahunan untuk memastikan pencapaian tujuan mutu. SMM1 akan berlaku efektif pada 31 Desember 2025. Namun, persiapan sedini mungkin sangat disarankan agar KAP memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan sistem manajemen mutu mereka dengan standar baru ini. Jika KAP saat ini mematuhi SPM1, maka KAP tersebut semestinya sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait mutu. Kebijakan dan prosedur tersebut mungkin masih relevan dan sesuai untuk sistem manajemen mutu baru KAP. Atau mungkin perlu direvisi atau ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sistem manajemen mutu yang baru. KAP dapat mengambil pendekatan bertahap untuk pengimplementasian SMM1 hingga berlakunya tanggal efektif. Sebagai contoh, pendekatan ini mungkin memerlukan perancangan dan pengimplementasian kebijakan atau prosedur untuk komponen tertentu dan memulai pengoperasian kebijakan atau prosedur tersebut pada berbagai tahap sebelum berlakunya tanggal efektif. Mau meningkatkan karir, kompetensi di bidang perpajakan, atau sedang mencari pekerjaan yang sesuai keinginan? Sekarang nggak perlu bingung lagi, karena semuanya bisa kamu dapatkan di Brevet Pajak A dan B IAPI. Kenapa sih kamu harus pilih Brevet Pajak IAPI? Berikut alasannya. Brevet Pajak IAPI disupport oleh para praktisi perpajakan dan angkutan publik yang sangat berpengalaman. Kelasnya online via Zoom, bisa diakses dari mana saja. Materi yang dibagikan up to date dan sertifikatnya juga diterbitkan oleh IAPI. Brevet Pajak IAPI dapat diikuti oleh berbagai kalangan loh, mulai dari mahasiswa, akuntan profesional, akuntan publik, dan umum. Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapatkan, seperti meningkatkan karir, meningkatkan kompetensi dalam memperkuat jasa perpajakan,
mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sertifikasi profesi CPA, USKP, dan lain-lain, mempersiapkan akuntan publik yang akan bekerja sama dengan DJP, meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang perpajakan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar brevet pajak A dan B IAPI sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaannya kita dapat hadir secara virtual dalam acara kuliah umum volume 11 tanggal 13 Juni 2026 dengan topik pengenalan profesi akuntan publik dan pengembangan karir di KAP. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Sempurna Bahri, Dewan Pengurus Nasional IAPI periode 2025 hingga 2026, Ketua Dekan Pengembangan Wilayah periode 2025-2029, Bapak Godang Parulian Panjaitan, Dewan Review Mutu IAPI, rekan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, Bapak Peri Priyatna, Dewan Sertifikasi IAPI,
dosen FEB Universitas Indonesia, Ibu Airin Titus, Komite Perpajakan IAPI, Pimpinan KAP Airin Titus, DSC AKAS CPA BKP. Ibu Anissa Listia, anggota Dewan Pengembangan Wilayah, rekan KAP Dr. Andes Charles Panggabean, dan rekan. Secara khusus, kami juga ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi aktif dari jajaran pimpinan, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Universitas Pakuan Bogor, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Universitas Islam Negeri Malang, Jawa Timur, Universitas 17 Agustus 1945, Kalimantan Timur, dan Universitas Samratulangi, Sulawesi Utara. Terima kasih telah berkenan hadir dan mendelegasikan mahasiswa-mahasiswinya untuk bergabung pada kuliah umum pagi hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta kuliah umum hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya. Kerja berdasar fakta demi terpercaya, penuhi integritas serta objektivitas, kompeten juga cermat, bukti profesional.
amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Mari bersatu padu, genapkan semangat kita, hadirkan tekad baru untuk IAPI berjaya. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Selanjutnya, izinkan saya menginformasikan ketentuan dan syarat untuk mendapatkan sertifikat pada kuliah umum hari ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta, kami menghimbau untuk menggunakan virtual background resmi yang telah tersedia pada tautan yang dikirimkan ke alamat email atau melalui kolom chat Zoom. Selain itu, mohon dipastikan nama akun Zoom Anda telah sesuai dengan nama lengkap saat pendaftaran. Hal ini sangat penting karena data nama tersebut akan menjadi acuan utama dalam penerbitan sertifikat. Ketidaksesuaian nama dapat mengakibatkan sertifikat tidak dapat kami proses. Sebelum kita memulai kuliah umum pada hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum IAPI, Bapak Tarko Sunario, melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Sempurna Bahri, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah IAPI. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional IAPI lainnya. Kemudian juga Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Sertifikasi, kemudian juga dari Komite Perpajakan atau Komite Dewan yang lainnya dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian juga yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, dosen, serta mahasiswa dan juga para sivitas akademika yang hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita pada hari ini dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan kuliah umum daring IAPI tahun 2026. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa dan para hadirin terkait dengan tentang IAPI. Institut Akuntan Publik Indonesia ini adalah organisasi profesi akuntan publik di Indonesia yang diberi amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan 4 fungsi sebagai asosiasi profesi akuntan publik
yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. 4 fungsi tersebut adalah yang pertama, menetapkan standar profesi akuntan publik. Standar ini adalah merupakan acuan pedoman kerja bagi para akuntan publik untuk memberikan jasa termasuk jasa audit maupun jasa non-assurance lainnya. Yang kedua, IAPI diberi amanah untuk melaksanakan ujian profesi akuntan publik yang kita kenal di IAPI sebagai ujian CPA. Ujian ini menjadi pintu gerbangnya bagi para anak muda, teman-teman semuanya, untuk menjadi akuntan publik di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan. Yang keempat adalah melakukan review mutu bagi para anggota IAPI. 4 hal ini yang diamanahkan oleh Undang-Undang 5 2011 untuk dilaksanakan oleh IAPI, selain juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain sebagaimana selayaknya sebagai organisasi profesi di Indonesia. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengembangan Wilayah IAPI serta seluruh pihak yang telah bekerja keras di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam melakukan sosialisasi masif kepada generasi muda mengenai peran vital dan tanggung jawab besar profesi akuntan publik di Indonesia. Rangkaian kuliah umum yang mengusung tema Kenali Profesi Akuntan Publik, Pahami Peluang Karirnya, dan Temukan Jalur untuk menjadi CPA. Kegiatan ini dirancang bukan sekedar sebagai forum berbagi ilmu saja, namun juga sebagai upaya konkret IAPI untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjembatani pengetahuan akademis para mahasiswa dan para hadirin semua dengan praktek nyata yang ada di kantor akuntan publik. Ya. Yang kedua adalah membuka wawasan mengenai luasnya peluang karier di kantor akuntan publik serta jalur formal untuk mendapatkan sebutan sebagai Certified Public Accountant di Indonesia yang merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin akuntan publik yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, meningkatkan atensi dan minat mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia agar menjadi akuntan publik yang berkualitas di masa depan. Kemudian yang keempat, memperkuat sinergi dan kemitraan yang erat antara IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik di Indonesia dengan institusi akademik atau university di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Lebih dari sekedar mengejar karier, perlu kita pahami bersama bahwa menjadi seorang akuntan publik adalah tentang memegang teguh amanah dan integritas di dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, kebutuhan akan jasa untuk memastikan informasi di dalam laporan keuangan maupun informasi yang lain adalah andal dan akuntabel menjadi fondasi yang utama untuk terciptanya stabilitas pasar modal, pembangunan ekonomi nasional maupun sendi-sendi kehidupan di seluruh aspek di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, melalui program ini kami ingin menanamkan semangat profesionalisme sejak dini kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami berharap Anda semuanya tidak hanya melihat profesi ini sebagai pilihan pekerjaan saja, tetapi juga sebagai panggilan untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui terciptanya transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan atau hal-hal yang lain yang menyangkut terkait dengan keuangan, perpajakan, maupun perekonomian di Indonesia
yang tentu saja dengan kontribusi kita semuanya, kontribusi teman-teman mahasiswa di masa depan kemudian juga akan meningkatkan kualitas ekonomi di Indonesia. Melalui sesi materi yang akan disampaikan oleh para ahli dari Dewan Pengurus Nasional, dari Komite Perpajakan, Dewan Sertifikasi, maupun komite atau dewan lainnya di IAPI, para peserta diharapkan akan mendapatkan gambaran yang komprehensif dari prospek karier menjadi akuntan publik, kemudian juga termasuk segmentasi jasa perpajakan, jasa audit, jasa penyusunan laporan keuangan, maupun jasa-jasa lainnya yang dapat dilakukan akuntan publik, termasuk bagaimana untuk mengikuti atau kemudian menempuh tahapan ujian CPA di IAPI yang tentu harapannya adalah ujian yang kredibel. Kami berharap dengan kegiatan ini akan menjadi ruang belajar yang mendalam bagi adik-adik semuanya para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan profesional ke depan. Semoga dengan diskusi yang berlangsung pada hari ini akan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem profesi akuntan publik di Indonesia. Rekan-rekan para mahasiswa dan hadirin yang kami hormati, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin semuanya, yaitu adalah bahwa belum lama ini pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2025. Peraturan pemerintah ini adalah merupakan turunan dari Undang-Undang P2SK. Di dalam peraturan pemerintah ini diatur adanya kewajiban bagi para perusahaan, baik yang besar maupun perusahaan yang menengah, termasuk perusahaan yang kecil, untuk menyampaikan laporan keuangan yang audited atau yang tidak diaudit kepada yang namanya platform bersama pelaporan keuangan di Kementerian Keuangan. Perusahaan yang size-nya cukup besar itu nanti harus diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi bagi perusahaan yang size-nya itu lebih kecil, belum memenuhi ketentuan wajib audit, tetap harus menyampaikan laporan keuangannya kepada platform bersama pelaporan keuangan ini meskipun tidak diaudit. Nah, di dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada platform bersama pelaporan keuangan tersebut harus mematuhi standar laporan keuangan yang diterbitkan oleh komite yang nanti akan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Laporan keuangan tersebut disusun oleh perusahaan, disyaratkan setiap perusahaan nanti harus memiliki staf profesional yang kompeten. Nah, kompetensi dari para staf profesional ini diantaranya dapat dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi atau sertifikasi profesi yang diterbitkan organisasi profesi akuntansi di Indonesia, termasuk sertifikasi dari IAPI maupun piagam register negara akuntan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Ini apabila perusahaan telah memiliki karyawan yang kompeten untuk menyusun laporan keuangan. Apabila perusahaan tidak memiliki karyawan yang kompeten, di dalam peraturan pemerintah ini juga diberikan opsi untuk menggunakan jasa profesional, diantaranya adalah akuntan publik di dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga diharapkan dengan pengaturan demikian, laporan keuangan yang disampaikan ke platform bersama pelaporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang handal sesuai dengan standar laporan keuangan, yang kemudian nanti laporan keuangan itu akan diolah oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan publik, baik itu di sektor ekonomi maupun di sektor-sektor yang lain, termasuk dalam kaitannya dengan misalnya pencegahan tindak pidana korupsi atau juga misalnya hubungan industrial kekaryawanan. Nah, ini yang nanti diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah
terkait pengaturan mengenai platform bersama pelaporan keuangan diharapkan akan meningkatkan demand terhadap sumber daya manusia profesi akuntan publik maupun profesi akuntan secara keseluruhan. Dengan adanya ketentuan ini, mudah-mudahan demand ya atau kebutuhan terkait dengan jasa audit atau jasa penyusunan laporan keuangan atau jasa-jasa terkait lain akan meningkat, sehingga diharapkan nanti akan menarik minat yang lebih tinggi lagi kepada para generasi muda untuk berkontribusi nyata di dalam pengembangan ekonomi di Indonesia melalui peran profesi sebagai akuntan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa, rangkaian kuliah umum daring IAPI 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang Bapak Sempurna Bahri selaku Dewan Pengurus Nasional IAPI, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah periode 2025 hingga 2029 untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Sempurna Bahri, kami persilakan. Kepada yang terhormat, jajaran Dewan Pengurus Nasional IAPI, rekan-rekan dari Dewan Review Mutu, Dewan Sertifikasi dan Komite Perpajakan, pimpinan perguruan tinggi, para akademisi, serta mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia yang saya banggakan, para narasumber Bapak Godang Parulian Panjaitan, Bapak Ferry Priyatna, Ibu Airin Titus, moderator Ibu Anissa Listia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas ridhonya kita dapat berkumpul di ruang digital ini untuk memulai sebuah agenda transformatif bagi calon akuntan publik masa depan, yaitu rangkaian kuliah umum daring IAPI 2026. Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dan antusiasme dari rekan-rekan akademisi serta mahasiswa yang telah bergabung pagi ini, khususnya dari Universitas Bengkulu, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Universitas Islam Negeri Malang, Jawa Timur, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur, Universitas Pakuan Bogor, Universitas Samratulangi, Sulawesi Utara. Terima kasih telah mendelegasikan mahasiswanya untuk ikut serta memperkaya wawasan profesional melalui forum ini. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya banggakan, inklusivitas dan sinergi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kehadiran Dewan Pengembangan Wilayah dalam inisiatif bertajuk Kenali Profesi Akuntan Publik, Pahami Peluang Karirnya, dan Temukan Jalur Menjadi CPA, ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab kami untuk memperluas cakrawala profesi hingga ke seluruh pelosok negeri. Tak lupa saya sampaikan, IAPI adalah satu dari 187 organisasi profesi akuntansi di bawah International Federation of Accountants atau IFAC yang tersebar di 142 negara. Dengan Bapak Ibu menjadi seorang CPA, berarti Bapak Ibu sudah menjadi global citizen yang diakui di 142 negara. Jadi gelar CPA kita ini berlaku di 142 negara di bawah IFAC. Kami percaya bahwa potensi hebat akuntan publik tidak boleh hanya terpusat di kota besar, tetapi harus merata pemahaman sampai seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, agar semua potensi mahasiswa yang ada di Indonesia bisa memahami salah satu peluang karir sebagai akuntan publik.
Dalam ekosistem ini, Dewan Pengembangan Wilayah menempatkan diri pada 4 peran krusial. Pertama, sebagai garda inklusivitas, memastikan akses pengetahuan profesional melampaui batas geografis agar setiap mahasiswa memiliki peluang sukses yang ketara. 2. Konektor strategis, menjembatani teori di ruang kelas dengan dinamika real yang terjadi di kantor akuntan publik. 3. Navigator karir, memandu rekan-rekan memahami peta jalan menuju gelar Certified Public Accountant Indonesia sebagai standar emas profesionalisme global. 4. Penggerak sinergi, memperkuat kolaborasi dengan institusi akademik lokal demi mencetak talenta yang kompetitif dan berkelanjutan. Sebagai langkah nyata dari sinergi tersebut, Dewan Pengembangan Wilayah IAPI terus mengembangkan berbagai program strategis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa. Pertama, Go Partner Kampus. Kami mendorong kampus-kampus di ibu kota provinsi untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan profesi akuntan publik. Melalui status Go Partner, universitas Anda menjadi mercusuar pengembangan profesional bagi seluruh wilayah di sekitarnya. 2. Kerjasama test center untuk mempermudah akses sertifikasi. Kami membuka ruang kolaborasi penyediaan test center resmi di lingkungan kampus. Dengan hadirnya pusat ujian di daerah, jarak tidak lagi menjadi hambatan bagi Anda untuk meraih gelar profesional. 3. Kerjasama brevet perpajakan. Kami juga memfasilitasi penyelenggaraan program brevet yang terintegrasi yang dirancang khusus untuk memenuhi standar keahlian perpajakan di kantor akuntan publik. 4. Waiver pendidikan profesi akuntan dan fast track. Bagi mahasiswa dan lulusan, kami menyediakan fasilitas pengurangan ujian atau waiver PPAK melalui penyelarasan kurikulum. Jalur khusus ini memungkinkan Anda mendapatkan pembebasan ujian untuk mata uji tertentu, sehingga langkah Anda menuju gelar CPA menjadi lebih cepat dan efisien. Hadirin yang saya muliakan, sepanjang sesi ini kita akan mendapatkan gambaran utuh dari para pakar di Dewan Review Mutu, Dewan Sertifikasi, hingga Komite Perpajakan mengenai peran vital akuntan publik dalam menjaga pilar ekonomi bangsa. Anda akan diajak menyelami realita praktis, memahami peluang di bidang perpajakan, hingga strategi jitu menempuh CPA pathway. Perlu diingat bahwa profesi akuntan publik bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan tentang menjaga amanah dan integritas. Kami di Dewan Pengembangan Wilayah berharap kegiatan ini menjadi titik balik bagi Anda untuk menjawab panggilan profesi demi transparansi keuangan nasional yang berkualitas. Selamat mengikuti kuliah umum ini dengan antusias. Semoga langkah kolektif kita hari ini membawa kemajuan nyata bagi profesi akuntan publik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sempurna Bahri atas sambutan yang telah disampaikan. Kami menginformasikan kepada peserta sekalian bahwa IAPI akan memberikan voucher bagi 3 orang penanya terbaik untuk kuliah umum hari ini. Voucher yang akan diberikan yaitu voucher brevet AB IAPI senilai Rp1.000.000 untuk 1 orang peserta, cashback 50% ujian sertifikasi tingkat dasar untuk 1 orang peserta, dan voucher CPA Indonesia Academy untuk 1 orang peserta. Panitia akan menyeleksi pertanyaan terbaik dari yang diajukan peserta. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Pengumuman penanya terpilih akan disampaikan di akhir acara kuliah umum. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.
Baik, sebelum kita memulai kuliah umum pada hari ini, marilah kita menyaksikan CV para narasumber hari ini melalui tayangan video berikut. Selamat menyaksikan. Baik, kami persilakan kepada Ibu Anissa Alistia untuk mengundang sumber dan memandu kuliah umum pada pagi hari ini. Kepada Ibu Anissa Alistia, kami persilakan. Terima kasih Mbak Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kami sampaikan untuk seluruh peserta kuliah umum pengenalan profesi akuntan publik dan pengembangan karir di kantor akuntan publik yang saat ini sudah mencapai pada volume 11. Kami berterima kasih karena para peserta hari ini telah meluangkan akhir pekannya untuk mengikuti kuliah umum yang bermakna sekali pada perjalanan karir dan akademik hadirin sekalian. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Anissa Listia, dapat memandu acara sebagai moderator dalam kuliah umum ini. Dan telah hadir bersama kita pagi ini para narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Yang pertama, kami mengundang Bapak Godang Parulian Panjaitan. Beliau merupakan anggota Dewan Review Mutu IAPI periode 2025-2029 dan merupakan rekan kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Selamat pagi Pak Godang. Ya. Apa kabar Bapak? Selamat pagi Bu Anissa, kabar baik. Iya, selamat datang Pak, dan nanti kita akan memulai sesi bersama Bapak. Kemudian mengundang narasumber yang kedua, Bapak Ferry Priyatna, yang merupakan anggota Dewan Sertifikasi IAPI periode 2025-2029, dan juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Ferry, apa kabar Bapak? Selamat pagi Bu Anissa, kabar baik, salam kenal. Salam kenal Bapak. Dan narasumber yang ketiga, Ibu Airin Titus, merupakan anggota Komite Perpajakan IAPI periode 2025-2029 dan pimpinan Kantor Akuntan Publik Airin Titus. Selamat pagi Bu Airin. Selamat pagi Bu Anissa. Ya, Salam bagaimana sehat kabarnya, untuk Bu? kita semua. Iya, salam sehat Ibu. Ya, inilah 3 narasumber kita yang pagi ini akan berbagi pengalaman dan juga apa yang mereka telah dapatkan selama ini. Dan kita akan kenali lebih jauh profesi akuntan publik, di mana para peserta yang kebanyakan adik-adik mahasiswa dapat mengenal profesi ini lebih dalam dan nantinya akan memilih ataupun dapat menentukan karir apa yang paling sesuai dengan passion-nya. Nah, pada kesempatan ini kami persilakan juga kepada para peserta untuk dapat mendengarkan apa saja yang telah disampaikan dan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Dan nantinya untuk sesi pertama setelah pemaparan dari narasumber kami akan persilakan untuk berdiskusi. Baik, untuk materi yang pertama kami mulai dengan prospek karir sebagai akuntan publik. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Godang Parulian Panjaitan. Kepada Bapak Godang, kami persilakan waktunya 30 menit ke depan.
Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Anisyah. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Secara khusus saya mau menyapa dulu dari pimpinan dan Bapak Ibu dosen dari ah, Universitas Bengkulu, Universitas Pakuan Bogor, Universitas Gunung Jati Cirebon, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dan Universitas Samratulangi Manado. Juga kepada adik-adik sekalian, mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Ya, saya share screen dulu ya. Oke. Tadi saya sudah dijelaskan ya bahwa saya sehari-harinya bekerja sebagai partner di kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, atau lebih sering kita kenal dengan nama BDU. Nah, ini juga kita membahas ya uh, kenapa profesi akuntan publik ini merupakan salah satu pilihan profesi ya yang menarik dan kita berkontribusi banyak untuk kemajuan ekonomi bangsa. Ya, ini tentu hal-hal yang perlu menjadi perhatian ya dari rekan-rekan mahasiswa, di samping tentunya banyak pilihan profesi yang lainnya. Nah, setelah kita lulus sekolah, ya nanti nih rekan-rekan mahasiswa, maka pilihannya adalah setelah lulus kita mau jadi apa? Ya, banyak pilihan profesi yang ada di depan kita. Ya, tentu uh, karena banyak itu kita harus memilih. Nah, nanti di dalam perjalanan kita akan mengetahui mana pilihan yang paling cocok untuk kita, atau kalau pilihan ini dirasa tidak cocok, kita mungkin bisa berganti kepada pilihan profesi yang lain. Ya, jadi itu adalah hal yang biasa di sepanjang karir kita. Kita memilih beberapa profesi atau beberapa kegiatan. Yang penting kita harus melangkah, ya. Seperti sepeda, sepeda itu kalau selama dia berjalan, dia akan ber, dia akan tegak, ya. Tetapi kalau dia berhenti, dia akan jatuh. Oke. Nah, pilihan yang paling sederhana adalah apakah kita menjadi pegawai atau employee, atau kita menjadi owner atau pemilik suatu usaha. Ya. Tapi yang umum itu tahapannya adalah menjadi employee dulu, baru kemudian dia menguasai bidang tersebut dan dia suka dengan pekerjaan tersebut dan merasa bisa memberikan yang baik ya untuk bidang tersebut, dia melangkah menjadi owner atau menjadi employer. Ya, itu adalah jalur yang biasa. Ya, kalau ada orang yang langsung menjadi owner, ya bisa juga ya. Tetapi kalau saya melihat dari pengalaman saya, uh, kita perlu suatu pengalaman. Kita perlu mendalami bidang yang akan kita jalani ke depannya sebagai owner secara mendalam. Ya, dan itu bisa kita dapat melalui pengalaman kerja kita sebagai pegawai. Nah,
Bapak dan Ibu sebagai pegawai ya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, di sini sudah dijelaskan. Gaji tetap tiap bulan. No drama soal cash flow ya. Kalau kita menjadi employer ya, ini tentu setiap akhir bulan selalu ada kekhawatiran apakah kita bisa membayar gaji, apakah kita bisa membayar biaya-biaya yang lain. Ya, kemudian menjadi employee risiko kerugian kecil. Ya, bukan modal usaha sendiri. Kalau perusahaan ini tidak berjalan dengan baik, ya kita tinggalkan, cari perusahaan lain. Kemudian jalur karir jelas, sistem kerja sudah tertata, dapat tunjangan, fasilitas, keamanan kerja, bisa fokus kerja tanpa harus mikirin strategi bisnis atau operasional. Nah, tetapi sebagai employee, ya tentu ada juga kekurangannya. Ya, di sini sudah dijelaskan. Ya, hidup kita itu monoton, ya, dari 8 sampai 17 secara umum, ya. Kemudian kadang ada lembur, kreativitas terbatas karena harus ikut sistem dan SOP. Ada target, ada tekanan dari atasan. Ini bisa membuat kita burn out ya, capek, capek yang apalah membuat kita merasa lelah ya, kita tidak kayak ada penyesalan-penyesalan ya, itu sesuatu yang umum ya. Kemudian juga waktu buat keluarga, me time atau explore hal baru seringkali tidak ada. Kemudian setelah 30 tahun pensiun datang, harus mulai babak baru lagi. Nah, ini saya sering, ya saya ini di umur saya sekarang 56 tahun ya, ini banyak teman-teman saya yang menjadi pegawai dan sekarang ini sudah masuk usia pensiun. Ada yang mencoba-coba bidang usaha baru, ya, atau ada yang sebelum pensiun dia sesudah mulai yang baru. Nah, ini dari apa yang mereka ceritakan kepada saya, ya, kalau setelah pensiun kita memulai bidang baru, itu resikonya tinggi. Ya, apalagi kalau itu bukan bidang yang kita kuasai sebelumnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau bisa jika kita memutuskan menjadi pegawai, ya, sebelum kita pensiun, kita secara finansial ya sudah mempersiapkan diri untuk masa pensiun. Kita tidak lagi ya misalnya harus bergantung kepada penghasilan atau pekerjaan baru setelah pensiun. Ya, nah ini kalau ada istilahnya di investor ya di pasar modal itu kalau bisa sebelum pensiun kita sudah menjadi kaya. Ya, begitulah kira-kira ya. Jangan setelah pensiun kita berpikiran untuk menjadi kaya. Nah, kemudian kalau menjadi owner, ya, kelebihannya ini dia. Penghasilan tumbuh seiring perkembangan usaha dan reputasi. Waktu kerja lebih fleksibel, usaha bisa berkelanjutan, ya. Saat usaha makin besar, fokus lebih ke arah strategi dan kebijakan. Tetap bisa aktif bersosialisasi dan membangun relasi luas. Ada networking, tidak ada masa pensiun dan bisa terus berkarya sepanjang hidup. Ya, ini uh, kalau kita misalnya ya, ini menjadi akuntan publik, ya beberapa rekan-rekan saya yang mendirikan kantor akuntan publik sendiri, ya tidak bergabung, membentuk partnership, atau mereka misalnya yang satu, dua, atau tiga orang, ini uh,
harus saya akui ya, itu banyak memang di tahap-tahap awal perjuangan. Bahkan ya tidak sedikit yang harus bubar di tahap awal, kemudian mereka berganti mencari partner yang lain. Ya, jadi memang di tahap awal itu secara statistik risiko kegagalannya tinggi. Tetapi dengan berjalannya waktu, mereka akan belajar dan ya saya perhatikan ya setelah misalnya lebih dari 5 tahun, kalau dia bertahan, maka usahanya ini akan berkembang. Ya, meskipun mungkin tidak menjadi besar, tetapi paling tidak ah, untuk dirinya sendiri ya atau untuk ukuran dia dan keluarganya itu sudah ah, lebih dari cukup ya. Ini yang saya lihat. Kemudian tentu kekurangannya juga banyak ya seperti yang ada dijelaskan di sini ya. Setiap tahun itu ya setiap akhir bulan selalu ada drama ya tentang bagaimana membayar ah, beban-beban dan gaji pegawai. Apalagi itu di tahap awal kita berusaha. Ya, kemudian tentu eh, banyak hal yang harus disiapkan untuk menjadi owner. Oke.